Oke, kali ini kita mau bahas HP, yaitu HP yang bukan cukup lama ya, tahun kemarin yang dirilisnya. Apakah worth it kalau kita beli di tahun ini? Sebelum dapat jawabannya itu, kita intro dulu. Oke, pembahasan kita kali ini adalah Samsung A15, yaitu keluaran tahun kemarin, dimana sekarang udah rilis juga. Penerusnya itu Samsung A16. Di sini aku disclaimer dulu, aku nggak banyak review banyak atau lengkap di Samsung A15 ini, cuman poin-poin penting aja yang mau aku bahas. Kenapa alasannya aku mau membahas Samsung A15 ini, dimana demand akan HP ini laku keras akan kelanjutan di tahun ini juga. Seperti Samsung A15 ini salah satu top score penjualannya yang paling terbaik dan paling banyak di HP-HP jajaran ada di brand-brand lain. Salah satunya di 6 besar, Samsung A15 ini paling laku keras. Oke, nanti kutayangan juga ya billboardnya. Kita lanjut aja bahas satu per satu. Oke, untuk masalah desainnya di sini aku nggak banyak ngambil kesimpulan. Cuman satu catatan itu ya, untuk feel di genggam ini aku lebih enak di Samsung A15 ini daripada Samsung A06. Dimana aku baru nyadar feel di genggam ini terasa kokoh dan lebih berat daripada Samsung A06, yang dimana terasa kopong banget kalau dipegang dua-dua sama kebelebet Samsung A15 ini ya. Ditambah lagi udah memakai frame bukan metal ya, polikarbonat ya. Sisi kiri kanan cuma mengotak, tapi mengotaknya nggak setajam Samsung A06 yang kemarin barusan kita bahas juga. Semoga itu dulu ya Pak ya. Nah, di sini untuk masalah desain cuma satu aja yang aku nggak suka, bezelnya ini masih tebal, terutama di dagunya ya. Untuk samping kiri kanan udah cukup kompromi sama poni water drop, itu aja. Untuk masalah jeroannya di sini aku nggak banyak ngambil kesimpulan, bahkan aku nggak ada tes gaming apapun. Jadi untuk casual pakaian harian, apakah ini enak dan menurut kalian masih worth it di tahun ini? Cuman catatan sini ya, di tanganku ini masih aku nggak ngecek juga, cuman varian 8GB per 25, apakah ini 4G atau 5G karena ini HP pinjaman ya. Jadi untuk keperluan mainstream, casual, pakaian harian ini udah cukup tertangani. Dimana kalau kalian cuman buka scroll Instagram dan cuman YouTubean dan sebagainya udah bisa banget. Ditambah lagi ya, yang aku sukanya di sini dia pakai chipset yang kalau nggak salah nanti aku tayang lebih dulu ya, G99 MediaTek. Di situ aku berkesimpulan bahwa ini HP sebenarnya bisa loh untuk gamer, tapi tergantung kondisi pakaian kalian. Jadi untuk G99 di sini udah mantap banget loh untuk gamer. Ya cukup, yang aku apresiasi banget di level menengah ini sudah mumpuni. Oke, langsung kita bahas aja ya untuk masalah performa kameranya. Oke, untuk urusan performa kameranya di sini aku cukup apresiasi banget, tapi bukan ini bagus ya. Nanti ada catatan juga yang tidak bagusnya. Dimana setup kameranya triple kamera, yang di bawah harga standar 3 jutaan, bahkan sekarang aku cek itu mungkin nyentuh 2 jutaan mepet, tapi nanti ada catatannya. Di sini setupnya 3, kamera utama 50 megapiksel, kamera ultrawide-nya kalau nggak salah 8 mega atau 5 megapiksel, nanti lihat di tayangan ini Euro, sama depth sensor. Anggap kamera gini aja nggak kepakai untuk makro maupun potret, itu nggak kepakai. Untuk kualitasnya cakep, warnanya cukup lumayan tajam. Untuk dynamic range bisa tercover mumpuni, tapi itu kalau foto. Tapi untuk video di sini yang aku heran, mentok Full HD 30 fps. Aku bingung ya langkah yang diberikan Samsung. Padahal di Samsung A06, A05 itu 60 fps Full HD-nya, di sini 50 fps. Artinya aku nggak tahu juga, silakan tulis di kolom komentar apa yang strategi Samsung mengasih format video cuman Full HD 30 fps. Untuk kualitasnya cukup kepakai daripada Samsung A06. Kalau kalian udah lihat, udah tayang juga harusnya kita syuting ini videonya.
Di situ aku nyatakan burik dan kurang tajam, bahkan aku lihat untuk di previewnya kemarin berasa banget gempanya. Di sini masih juga sih gempa-gempanya, tapi setidaknya nggak sebagus, lebih mantapan di sini di Samsung A15 ini daripada Samsung A06. Dimana dari warnanya juga udah ngaco, pucat, nggak kelihatan kontrasnya lagi. Dimana berasa HP zaman dulu lah. Kalau di sini udah cukup lumayan tercover untuk dynamic range, asal kalian jangan menyorot cahaya-cahaya yang berlebihan yang ekstrim. Di sini dia nggak bisa ngaper, apalagi untuk kamera depannya itu. Kalau aku tes vlogging itu berasa banget kalau kita ada cahaya ekstrim yang masuk, udah semuanya kelihatan putih. Artinya dynamic range-nya masih berasa kurang banget ya. Untuk setup kameranya nanti gue tulis aja di sini. Nah, untuk hasil foto dan videonya silakan lihat tayangan ini, pastikan dengan resolusi tinggi. Oke, ini menggunakan Samsung A15 ya. Mentok settingannya Full HD 30 fps. Yang lucunya kenapa harus 30 fps ya? Sedangkan di Samsung A06 dan A05 juga mentok di 60 fps. Aku bingung, langkah yang diambil Samsung itu dia ngasih 30 fps. Nah, pertanyaannya apakah worth it? Kalian nilai sendiri ya. Kalau menurutku cakep loh warnanya. Lebih bagus dan mendingan di Samsung A15 ini daripada yang kita bahas juga di Samsung A06. Untuk dynamic range-nya mungkin memang kurang wow, tapi udah cukup lumayan. Tapi untuk masalah warna dan tajam setidaknya lebih bagus daripada Samsung A06. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat di video sampel depan. Ini settingan 30 fps ya, kamera depan. Kalian nilai sendiri ya. Tapi menurutku udah cukup proper loh. Tapi kalau untuk highlight yang kayak gini, yang ekstrim banget kayaknya udah nggak cover. Tapi kalau kayak gini, low light-nya ketangkap loh, enak. Nah, kayak ini settingannya juga enak loh. Jadi untuk masalah kamera depan ini, bagiku cukup worth it untuk kalian ngevlog. Kesimpulan, menurutku ya di Samsung A15 ini, kalau kalian mau beli Samsung A15 ini mending jangan. Kenapa? Nanti ku tayangkan semoga ya di bio call. Aku udah ngecek di e-commerce, entah itu Tokopedia atau kebelet ku ucapkan nggak apa-apa ya. Entah itu toko hijau ataupun toko oranye maupun toko biru, alhasil kadang-kadang susah loh nyari barunya. Yang banyak adalah secondnya. Tapi di toko di toko oranye itu ternyata ada yang jual bahkan lebih miring di bawah 2 juta. Tapi aku nanya-nanya, ternyata bukan garansi resmi dari Samsung. Artinya garansi inter atau lebih tepatnya distributor. Ingat dan catat, jangan coba-coba kalau kalian beli HP maupun produk elektroniknya itu jangan sekali-sekali beli garansi, harus ke garansi resmi ya. Jangan sekali-sekali yang nggak garansi resmi. Takutnya nanti kalian kalau terjadi apa-apa susah menggaransikan maupun klaimnya. Siapa tahu kalian baru 1 minggu pemakaian rusak, yang ada nangis kalian untuk servis sendiri. Oke, itu sebagai catatannya. Yang kedua, kalau kalian memang berminat mau beli HP ini tapi budget kalian mungkin 2 jutaan lebih, kenapa kalian nggak ngambil penerusnya Samsung A16 itu? Lebih worth it. Ada ketambahan juga dengan kualitasnya. Kalau nggak salah dari chipsetnya, aku nggak banyak, cuman satu ya di highlight yang aku lihat di tech review. Samsung A16 itu di penerusnya ini dia udah ke bagian IP rating 54. Kalau nggak salah itu tahan kipatan ya. Jadi setidaknya lebih bagus. Sama juga update softwarenya itu 6 tahun. Di sini udah mantap juga ke bagian 4 tahun. Artinya masih 3 tahun lah. Untuk Samsung wacungin jempol, after sale sama update software itu diperhatikan banget untuk calon konsumernya. Udah kalian pakai HP ini tinggal pakai. Kalau untuk weekend casual udah top banget. Kalau kalian mencari kualitas terbaik
untuk masalah kamera, mungkin kalian bisa loncat sedikit lirik Samsung A35 atau Samsung A55 kalau ada budgetnya. Kalau kalian cukup pemakaian casual, boleh Samsung A15 nih. Tapi kalau kalian mau cari sekarang A15, mending jangan. Atau sekalian upgrade di Samsung A16 aja. Mungkin segitu aja ya bisa yang sampaikan informasi ini. Kenapa alasannya aku membahas di Samsung A16 ini ya? Jujur lumayan tertarik dan tertantang adalah mungkin kalian bisa lihat di video David Gadgetin aja. Di situ aku terkejut juga bahwa Samsung A15 sama Samsung seri A0 itu masuk the best paling laku keras HP di seluruh penjualan di dunia. Kalau nggak salah ini masuk di urutan ketiga dan A05 itu masuk di urutan ke-6. Di urutan nomor satunya kalau nggak salah iPhone, entah itu Pro Max atau biasa versi basic, itu semuanya diambil iPhone. Mungkin segitu aja ya bisa informasi yang ku sampaikan kali ini, semoga bermakna bagi kalian calon user mau beli Samsung A15. Mending kalian jangan dulu beli ini atau ngambil langsung Samsung A16 nya aja, atau nunggu di bulan Maret itu launching kemungkinan A56 dan A36. Oke. Mungkin segitu aja ya informasi yang aku sampaikan kali ini, dan di belakang ada Bro Imin, saya Doi Jambelan, semoga bermanfaat, dan silakan tulis kritik dan saran video ini apa yang dilanjutkan dan bagusnya requestan kalian untuk bisa tayang video lanjutannya. Kalau memang ada saran dan kritik juga silakan tulis di kolom komentar aja. Saya Doi Jambelan, izin pamit dulu dan salam.